tahukah Anda, ada sesuatu di bagian otak manusia yang tidak ada di otak hewan? Perbedaan mendasar antara otak binatang dan manusia terdapat pada lapisan terluar otaknya. Inilah yang disebut korteks. Disinilah pusat aktivitas pikiran manusia berada. Dan seluruh peradaban manusia dihasilkan oleh aktivitas kulit otak ini. Itu pula alasan mengapa dunia hewan tidak memiliki peradaban seperti manusia. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan akal yang canggih, sehingga peradaban sains, teknologi, seni budaya, bahkan agama yang dimiliki oleh manusia tak bisa berkembang. Pemirsa, hewan ternak adalah selemah-lemah hewan yang memiliki akal. Ia tidak membantah dan melawan saat diperintah manusia untuk melakukan segala pekerjaan. Manusia yang tidak bisa memahami apa yang sedang dilihat dan didengarnya, setara dengan hewan bahkan lebih buruk lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Pemirsa, akal manusia bekerja dalam sebuah sistem syaraf yang rumit yang berada dalam kepala manusia yang disebut otak. Otak manusia merupakan sebuah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri dari 100 juta sel syaraf dan neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, hingga keseimbangan cairan tubuh dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi emosi, ingatan, dan proses pembelajaran. Pemirsa Mozaik Islam, penelitian modern membuktikan bagian depan otak atau frontal lobe yang terletak di bagian dalam ubun-ubun bertanggung jawab mengontrol perilaku diri, berpikir, mengatur emosi, merencanakan sesuatu, mengatur konsentrasi, dan mengambil keputusan serta pemecahan masalah. Dengan kata lain, bagian otak inilah yang menjadikan setiap individu unik dalam segi sifat dan perilaku. Tahukah Anda, Al-Quran secara tersirat telah menyatakan bahwa bagian ubun-ubun inilah yang bertanggung jawab untuk segala tindakan dan keputusan yang diambil manusia, termasuk di dalamnya tindakan mungkar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka." Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 16. Jika dibandingkan dengan komputer, otak manusia juga tidak kalah hebatnya. Otak manusia yang ukurannya hanya sebesar setengah jeruk bali mampu menyimpan informasi sekitar 800 informasi per detik dan selama rata-rata 75 tahun hidup tanpa merasa lelah. Jika sebuah komputer dirancang untuk menyamai potensi otak manusia, dibutuhkan komputer yang seukuran sebuah gedung bertingkat setinggi 400 meter dan membutuhkan listrik sebanyak 1 miliar watt untuk menjalankannya. Hans Moravec, seorang anggota Fakultas Tambahan di Robotika Institute Carnegie Mellon University, mengatakan bahwa superkomputer yang canggih pada tahun 1997 hanya mempunyai kemampuan 1/100 dari kemampuan otak manusia. Dan baru pada tahun 2020, diprediksikan manusia mampu membuat superkomputer yang mampu menandingi otak manusia. Meskipun nantinya superkomputer dapat menganalisa masalah dan menemukan solusi lebih cepat daripada manusia, namun komputer super ini tetap memiliki kelemahan yang mendasar. Komputer buatan manusia tidak mampu beradaptasi dan mempelajari situasi seperti yang dimiliki otak manusia. Otak manusia dapat menganalisa suatu situasi yang baru dan asing, sedangkan komputer tidak. Kita sebagai manusia dapat melihat pengalaman masa lalu dan membuat kesimpulan tentang situasi yang baru. Pemirsa, komputer hanya melakukan tugas sesuai dengan instruksi yang dibuat manusia.
Selama komputer masih bergantung pada instruksi saat penginstalan, maka komputer tidak dapat dikatakan lebih cerdas daripada otak manusia. Pemirsa Mozaik Islam, keberadaan akal sangat penting dalam menjalankan agama. Syariat Islam tidak menjadi wajib bagi orang-orang yang akalnya sedang tidak berfungsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pena diangkat dari 3 golongan, anak kecil, orang gila, dan orang tidur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Islam adalah agama orang berakal. Al-Quran seringkali menyerukan manusia untuk menggunakan akalnya supaya memahami kebaikan dan keburukan. Jadi, jadilah manusia yang berakal, bukan manusia yang mirip binatang yang tak menggunakan akal.